teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ewi Sartika Warubo dari kelas 10 RP2. Untuk video kali ini saya akan membuat video praktik public speaking. Nah teman-teman, sebelumnya udah tahu nggak sih apa itu public speaking? Nah teman-teman, public speaking itu adalah kemampuan kita untuk tampil di depan banyak orang tanpa ada rasa grogi, bahkan takut. Nah biasanya kalau kita melakukan public speaking itu pasti ada yang namanya kita nggak percaya diri, kita takut, bahkan grogi. Untuk menghilangkan rasa itu semua, rasa takut, grogi, bahkan apapun itu dia, kita bisa melakukan berbagai macam tips. Yang pertama, ketika kita tampil di depan banyak umum, yang paling kita utamain adalah percaya diri dan gak boleh takut. Usahakan kita itu harus pede ketika tampil di depan banyak umum. Nah, biasanya kalau kita tampil di depan banyak umum, itu pasti kita langsung melihat ke arah mata para audiens. Sebenarnya, untuk menghindari yang namanya gugup atau takut ketika public speaking itu adalah menghindari kontak mata terhadap audiens, karena itu bisa memicu kita itu menjadi grogi. Nah, jadi kalau seandainya kita tampil di depan banyak orang atau sedang public speaking, itu kita bisa menghindari melihat mata atau kontak mata langsung dengan para audiens. Jadi kita bisa melihat dahinya, hidung, bahkan dagu. Bahkan juga kita bisa melihat bagian tubuhnya seperti telinga atau rambut. Yang penting jangan pernah melihat matanya, karena itu akan membuat kita grogi. Nah, yang selanjutnya itu biasanya kalau public speaking kita pasti menggunakan yang namanya mikrofon. Nah, mikrofon ini biasanya kalau orang public speaking atau yang baru pemula public speaking itu pasti megangnya seperti ini. Megangnya di ujung. Nah, itu salah teman-teman. Karena kalau kita megangnya seperti ini, otomatis ketika kita grogi, ini mikrofonnya itu pasti bergoyang-goyang seperti ini. Dan kita itu akan menunjukkan bahwa itu emang grogi atau sedang takut. Nah, yang baiknya kita memegangnya itu di tengah, bagi yang pemula ya. Biar ketika kita grogi itu nggak nampak banget. Oke? Tapi kalau seandainya kita sudah ahli dalam public speaking, mungkin kita boleh megang bagian mikrofonnya itu di mana saja. Yang penting kita tuh nyaman. Nah, yang selanjutnya biasanya kalau kita public speaking itu pasti tegap seperti ini ya, nggak bergerak. Yang bergerak cuma cuma mulut kita doang. Itu salah teman-teman. Karena kenapa? Karena itu akan membuat kita tuh semakin gugup. Nah, jadi kalau seandainya kita public speaking, kita bisa menggunakan yang namanya isyarat tangan atau gerakan tubuh yang membuat kita itu pede dan kita tuh tidak merasa takut gitu. Jadi kita tuh terlihat percaya diri ketika di depan audiens. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian untuk tipsnya. Sekarang saya di sini akan mempraktikkan tentang cara public speaking di depan audiens. Nah, di sini saya akan menceritakan materi tentang pengalaman saya, kehidupan saya. Ya teman-teman, kita langsung saja mulainya. Selamat pagi teman-teman semua dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Senang rasanya saya bisa dikasih kesempatan untuk berdiri di depan kalian semua untuk menceritakan pengalaman yang sudah pernah saya alami dalam hidup saya sendiri. Oke teman-teman, sebelum saya menceritakan pengalaman saya itu, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Karena ada kata pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Ewi Sartika Warubo. Saya itu adalah anak kedua dari mama dan bapak saya. Ya emang gak mungkin anak orang lain kan. Oke, langsung saja teman-teman. Jadi saya akan menceritakan pengalaman saya. Itu tentang dimana saya dulu tuh susah banget untuk meraih juara. Bahkan juara 3, 2, 1 itu sangat sulit bagi saya teman-teman. Nah teman-teman, pas SD itu saya jarang mendapatkan juara. Karena dulu saya tuh pas SD, saya tuh suka pindah-pindah sekolah gitu. Bahkan udah hampir 3 kali pindah sekolah. Sehingga saya menetap di salah satu SD yang ada di Pekanbaru ini. Dan di situ tuh emang susah banget ya meraih juaranya, karena di situ kapasitas siswanya tuh banyak, terus pinter-pinter banget. Dan di sini saya yang sangat-sangat malas belajar disatukan dengan siswa-siswa yang sangat-sangat mengejar yang namanya pencapaian. Wow, luar biasa sekali ya teman-teman. Di situ saya dulu itu kayak
apa sih dapat juara, yang penting naik kelas lah, yang penting ini itu ini situ, ngapain harus juara 1, ngapain harus juara 2, ngapain harus juara 3, yang penting naik kelas udah selesai, lulus udah selesai begini. Dan suatu ketika dimana saya masuk SMP itu, saya masuk SMP, saya kayak masih ada rasa bodo amat lah, yang penting naik kelas udah selesai sekolah gitu, udah gini dan gitu. Nah, tetapi ketika saya ujian semester ganjil itu saya mendapat saya masuk 4 besar, puji Tuhan. Dan di situ saya punya teman, pas SMP itu saya punya teman, dan teman saya itu dapat 3 besar, dia dapat juara 3, saya dapat juara 4, ranking 4 maksudnya. Oke. Dan di situ saya kayak dibanding-bandingin dong sama mama saya, kok dia bisa juara 3, kenapa kamu nggak bisa? Terus saya bilang dalam hati ya, sekolah bilang langsung nanti saya dibilang melawan, saya bilang gini, semua anak itu punya kemampuan tersendiri, please. Nggak mungkin semua anak harus bisa mencapai ini itu dan ini itu. Tapi kayak orang tua ini punya yang namanya tekad atau punya impian supaya anaknya itu pinter apa segala macam. Dan suatu ketika saya ujian ujian semester genap, itu saya mulai berusaha, saya harus bisa, pokoknya saya nggak boleh bikin orang tua saya kecewa, jadi saya harus bisa mencapai masuk 3 besar lah paling enggak lakannya. Terus dan puji Tuhan ketika ujian semester genap itu saya dapat ranking 3, dan puji Tuhan banget, itu kayak wush, tiba-tiba banget ya saya dipanggil, wush, juara 3 jatuh kepada bla bla bla. Wih, bahagianya bukan main. Itu karena itu adalah juara 3 yang paling apalagi banget gitu ya kan. Terus pas seiring berjalan waktu kelas 8 itu naik kelas 8 itu saya semester ganjilnya dapat ranking 2, terus pas kenaikan kelasnya saya dapat ranking 1, itu puji Tuhan banget. Nah, begitu juga dengan pas saya masuk kelas 9 itu saya juga seperti itu, semester ganjilnya saya dapat juara 2 terus dapat pas kelulusannya itu puji Tuhan banget dapat juara 1 lagi dong. Itu kayak selang-seling dengan kelas 8 kemarin. Nah, jadi di situ saya berpikir, oh ternyata apa yang kita inginkan itu perlu usaha, perlu niat. Dan jadi situ saya berpikir kalau ternyata sekolah itu bukan hanya tentang kita pintar, tetapi dimana kita tuh mau usaha. Sebenarnya kita tuh semua pintar ya, nggak ada yang bodoh, nggak ada yang seperti ini. Tergantung kita sendiri, tergantung usaha kita. Jadi ketika kita mau usaha, maka kita akan mendapatkan hasil yang memang sepantasnya yang kita dapatkan dari usaha yang sudah kita lakukan. Nah, dari situ bahkan masuk kelas SMK sekarang saya dapat juara 2 kemarin, puji Tuhan banget. Itu kayak usahaku dari SMP kemarin sampai sekarang itu masih sama, puji Tuhan saya masih bisa memperkuatkan apa yang namanya usaha saya itu nggak jadi beda lagi gitu loh. Bukan karena SMP saya dapat juara terus kan SMK saya bodo amat lah, udah mau lulus, udah mau selesai juga kan sekolahnya, bentar lagi gini bla bla segala macam. Itu nggak gitu ya teman-teman. Justru meningkatnya pendidikan kita di situ, kita juga harus meningkatkan yang namanya niat dan tekad kita, karena itu SMK ini kan yang namanya adalah dimana kita akan menentukan masa depan kita selanjutnya. Nah, jadi untuk di sini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, di sini saya bukan pamer, tapi saya ingin teman-teman itu gini loh, punya usaha gitu, biar teman-teman itu jangan menetap di titik itu terus, tetapi harus ada perubahan. Sedikit demi sedikit itu lama-lama akan ada yang namanya hasilnya gitu loh, biar nggak sia-sia, biar teman-teman itu nanti nggak kayak ini kok hidup aku gini-gini terus, kok begini dan begitu. Padahal itu adalah dari diri kita sendiri yang mengubahnya, kita sendiri yang menentukannya. Jadi kalau teman-teman kedepannya mau sukses, yaitu harus ada usaha dan ada niat. Dan usahakan niat itu baik, jangan aku mau seperti ini biar bisa mengalahkan si itu, biar aku bisa seperti ini. Enggak, untuk masa depan kita sendiri. Kita punya usaha untuk masa depan kita sendiri, bukan untuk orang lain. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian untuk pengalaman saya
kali ini. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih sudah mau mendengar. Mungkin saya tutup dengan terima kasih dan sampai jumpa untuk menceritakan pengalaman berikutnya.